Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Okay, so today we are going to continue our English material from last week. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita dari minggu lalu. It's about simple future tense, okay? Jadi kita akan membahas kembali tentang simple future tense. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang simple future tense dan setelah anak-anakku mengerjakan tugasnya, Miss bisa melihat bahwa masih butuh penjelasan lebih tentang simple future tense itu. Jadi hari ini kita tetap membahas tentang simple future tense sebelum kita masuk ke materi kita yang lain, oke? So before we start, sebelum kita memulai, don't forget to like the video, share, and subscribe the video. Jadi insya Allah nanti kedepannya Miss akan mengupload video pembelajarannya di YouTube, jadi anandaku bisa mengakses video pembelajarannya kapanpun dan dimanapun anandaku ingin belajar. Jadi insya Allah kedepannya bisa langsung dicek di YouTube ya video pembelajarannya. So langsung saja kita mulai ya tentang pembelajaran kita hari ini. So, yang pertama akan kita bahas adalah what is simple future tense. Yang kedua, kita akan membahas tentang formula atau rumus dari simple future tense. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang contoh dari simple future tense. Dan yang keempat adalah task atau tugas latihan. Jadi seperti biasa, di akhir video nanti akan ada tugas latihan yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Jadi, do not skip the video, don't skip the video, and keep on watching. Langsung saja kita mulai ke yang pertama. What is simple future tense? Jadi apa sih sebenarnya simple future tense itu? Jadi yang seperti anandaku sudah ketahui bahwa simple future tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan, peristiwa, kejadian, ataupun tindakan yang berada di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang di sini, apakah dia besok pagi, nanti malam, sebentar sore, minggu depan, bulan depan, itu semua sudah masuk ke masa yang akan datang. Dan untuk mengatakan atau mengungkapkan kejadian-kejadian ini atau aktivitas ini yang berada di masa yang akan datang, anandaku perlu menggunakan bentuk kalimat simple future tense, oke? Jadi seperti apa itu? Nah, ini adalah rumus pada simple future tense. Jadi, ada beberapa rumus yang perlu ditaati dalam penggunaan atau dalam menggunakan simple future tense. Yang pertama adalah, dalam simple future tense, kita selalu menggunakan kata will yang bermakna akan, oke? Jadi, selalu ada kata will di kalimat positif, kalimat negatif, maupun di kalimat tanya, oke? Dan kata will ini selalu dipasangkan untuk semua subjek. Jadi seperti yang diketahui bahwa subjek ada I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kami, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it apakah dia untuk benda, hewan, ataupun tumbuhan. Oke? Bisa dipahami ya, bahwa kita selalu menggunakan kata will yang bermakna akan di semua kalimat di simple future tense, apakah dia itu kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat tanya, oke? Setelah itu, kita menggunakan yang namanya verb one atau kata kerja dasar. Jadi, di kalimat positif kita menggunakan subjek, setelah subjek wajib menambahkan kata will yang bermakna akan, oke? Dan di kalimat negatif, yang membedakan kalimat negatif dan kalimat positif adalah penambahan kata not. Kata not di sini bermakna tidak atau bukan. Seperti yang diketahui bahwa kalimat negatif itu adalah kalimat yang mengandung pengingkaran atau penyangkalan. Maka dari itu selalu ada kata tidak atau kata bukan di kalimat negatif ini. Dan kalimat negatif, kata tidak atau kata bukan di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan not. Jadi not ini ditambahkan setelah kata will. Jadi tidak boleh terbalik ya. Will dulu baru not, bukan not dulu baru will. Oke, seperti yang bisa dilihat bahwa will dulu baru not. Oke. Dan untuk kalimat tanya, yang membedakan dari semua tipe kalimat tanya ataupun kalimat negatif ataupun kalimat positif adalah dia
will-nya berada di depan, atau kita menarik will-nya, kita simpan di depan. Setelah itu baru boleh subjek. Dan ingat ya, tidak ada lagi kata not di kata tanya ini atau di kalimat tanya ini. Jadi kata not itu hanya di kalimat negatif, sedangkan untuk kalimat tanya ciri khasnya adalah will maju berada di depan, oke? Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya. Selanjutnya kita masuk ke contoh dalam rumus bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama kita bisa lihat di kalimat positif, contohnya ada dua adalah you will go to Bali tomorrow. My mother and my father will visit their friend's house. Oke, bisa dilihat ya bentuknya bahwa semua kata atau semua subjek atau kata ganti di sini semua menggunakan will, apapun itu subjeknya. Setelah itu baru bisa kita tambahkan verb atau kata kerja. Dan untuk kalimat negatif, ada kata not setiap kalimat negatif seperti contoh ini, dan kata not ini diletakkan setelah kata will, oke? Jadi kata not diletakkan setelah kata will untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanya, tidak ada lagi kata not, melainkan kata will itu maju di depan. Oke, contohnya, will you go to Bali tomorrow? Will my mother and my father visit their friend's house? Oke, bisa dilihat ya bahwa kata will selalu maju di depan. Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya. Oke? Next, contoh yang lain. Reni akan membeli baju baru besok. Untuk kalimat positifnya dia berbunyi seperti Reni will buy a new t-shirt tomorrow. Sedangkan untuk kalimat negatif, jangan lupa untuk menambahkan kata not, berarti berubah menjadi Reni will not buy a new t-shirt tomorrow. Sedangkan untuk kalimat tanya, tidak ada lagi kata not, tetapi kata will maju di depan menjadi will Reni buy a new t-shirt tomorrow? Oke, bisa dipahami ya. Next, kita masuk ke tugas latihan kita hari ini. Nah, Miss sudah menyediakan 10 soal, number 1 until number 10, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Jadi, ada soalnya dulu dan dilihat dalam bentuk dalam tanda kurung ini ya. Jadi kalau misalnya di sini tanda kurungnya ini adalah tanda kurang, berarti kalimat yang ini mau diubah menjadi kalimat negatif seperti apa, oke? Jadi silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 10. Langsung saja ya, dituliskan dulu soalnya, langsung dijawab apakah dia A, B, atau C. Tapi setelah dijawab A, misalnya A, nomor 1A, dituliskan lagi apa keterangan A-nya, oke? Jadi ditulis soal, lalu tulis langsung jawabannya apakah dia A, B, atau C. Dan jangan lupa untuk dituliskan keterangan jawabannya. Contohnya, Anton will go to school tomorrow. Kita mau dirubah menjadi kalimat negatif. Berarti apa jawabannya? Misalnya jawabannya A, berarti 1, Anton will go to school tomorrow. Jawabannya A. A itu sama dengan Anton not will go to school tomorrow. Itu adalah contohnya ya. Jadi silahkan dikerjakan number 1 until number 10. Oke, jadi nomor 1 sampai 10 dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan hasil tugasnya hari ini dan dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Anandaku dan kelasnya dari mana, oke? Jadi jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelasnya dari mana pada saat mengirimkan tugas ke WA pribadinya Miss Muti. So, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this class, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone.